Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, malam ini kita lanjutkan kuliah kita tentang konsep teknologi. Judulnya itu Blue Ocean Strategy. Ya. Sebelum kita mulai, gimana UTS-nya? Bisa semua ya? Jadi ini sudah kita lewatin eh, separuh jalan dari kuliah kita di semester ini ya. Saya harap masih tetap semangat. Oke, jadi kita lihat apa itu konsep Blue Ocean Strategy. Ya, jadi dari katanya itu artinya strategi laut biru ya. Apa sih maksudnya laut biru ya? Barangkali ini terdengar sesuatu yang baru ya, yaitu ada bicara strategi, ada bicara laut yang warnanya biru, ya kan? Ini adalah istilah aja ya. Ada istilahnya laut biru. Jadi kalau kita lihat kebanyakan laut memang warnanya biru, ya. Apa maksudnya dengan strategi, ya? Strategi laut biru, ya. Kalau kita bicara strategi, berarti sesuatu yang bersifat jangka panjang, ya. Strategi, ya. Jadi kalau kita bicara sesuatu yang ada waktu setahun, 2 tahun, bisa dikategorikan kita punya strategi, ya. Bagaimana cara kita mau melakukan sesuatu, ya, atau dalam apa istilah peperangan, strategi untuk memenangkan peperangan dan sebagainya, ya. Kita lihat apa nih Blue Ocean strategi ini, ya. Kira-kira seperti apa, ya? Oke, nah Blue Ocean strategi ini bergerak dari awal mula adalah dari sebuah buku ya yang cukup bestseller ya. Ada 4 juta kopi terjual. Judulnya adalah Blue Ocean Strategy ya. Jadi ini adalah mengenai bisnis sebenarnya ya. Tapi sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa teknik industri ya. Jadi tugas kalian adalah membuat satu produk, membuat satu teknologi ataupun produk maupun jasa yang bisa bersaing dan bisa laku dijual. Jadi kalau satu produk itu baik itu produk teknologi ataupun produk jasa ataupun produk sehari-hari, kalau tidak bisa dijual, tidak laku, maka itu tidak ada manfaatnya, ya. Jadi kita sekarang mulai berpikir ya, kalian mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang dibuat itu harus bisa dilakukan atau laku untuk dijual. Jadi yang kita jual itu adalah apa? Solusi untuk customer. Ya. Jadi kalau yang kita jual itu bukan solusi customer, itu susah untuk dijual. Ya. Contohnya, kalau pagi-pagi barangkali orang perlu sarapan dan orang perlu buru-buru dan sarapannya itu murah. Nah, itu kan kebutuhan. Jadi gimana caranya kita memenuhi sarapan orang? Orang yang belinya tidak punya banyak waktu, barangkali 1 menit, 2 menit, kemudian juga sehat atau juga bersih dan juga higienis. Jadi ini kebutuhan. Jadi kita jual apa? Ya, yang memenuhi kriteria tadi. Ya, artinya kita berpikir bagaimana kebutuhan si customer itu terpenuhi. Jadi selain kita berpikir teknologi, apapun itu teknologinya, maka harus dikembalikan kepada apa? Kebutuhan customer. Nah, tetapi kita sebagai eh, anggaplah yang membuat produk tadi, ternyata bukan kita sendiri yang membuat produk itu. Pasti ada namanya persaingan, ya. Dan karena ada persaingan, maka orang mulai menunjukkan kehebatan produknya masing-masing, mulai menunjukkan kelebihan dan servisnya. Maka di sini mulai ada namanya persaingan. Nah, makin keras persaingan biasanya,
maka orang akan mulai melakukan yang istilahnya eh, hal-hal yang eh, tidak etis atau juga biasa dilakukan pemotongan harga. Jadi kalau misalnya sudah bersaing seperti itu, biasanya pertama orang mulai main potong harga. Kalau si A jual nasi uduk 10.000, maka saya jual nasi uduk 9.000. Artinya orang melihat, oh ini harganya lebih murah. Nah, kalau kita hanya bersaing di sesuatu yang kurang etis atau hanya bersaing di harga, maka otomatis dengan menurunkan harga akan menurunkan apa? Keuntungan. Nah, ini kalau kita turunkan lagi, misalnya saingan kita turunkan lagi jadi 8.000. Kalau kita tidak turunkan, barangkali orang tidak memilih produk kita. Kita turunkan juga jadi 8.000 kurang barangkali. Akibatnya apa? Margin keuntungan kita makin lama makin habis. Dan ini terjadi di dunia bisnis. Dan itu juga terjadi di dunia peperangan atau pertempuran. Jadi bagaimana strategi untuk memenangkan satu pertempuran. Maka istilah-istilah yang disebut sebagai strategi. Jadi Blue Ocean strategi ini adalah bagaimana memenangkan persaingan. Baik itu persaingan bisnis ataupun persaingan konsep, ya, ataupun persaingan ide, ya. Jadi ini adalah cara berpikir bagaimana kita memenangkan persaingan, ya. Begitu juga persaingan kalian di bidang eh, teknik industri ini, ya. Kalian akan bersaing dengan siapa? Dengan lulusan dari Ibnu Sina, ada teknik industri. Di mana lagi? Di UIB, Universitas Internasional Batam, ada teknik industri. Ada lagi di tempat lain. Itu di Batam aja udah banyak. Kemudian kalau lagi keluar dari Batam, bersaing dengan siapa? Dengan universitas-universitas yang ada di Jawa, di Sumatera. Itu banyak juga teknik industri. Ya kan? Dan kalau kalian keluar dari Indonesia, ketemu lagi. Banyak para lulusan-lulusan teknik industri dari luar negeri, dari Singapura kah, dari Amerika kah, dari Eropa. Dan ilmu yang di apa namanya yang disampaikan di semua teknik industri di seluruh dunia itu sama. Nah, bagaimana kalian menjadi berbeda? Nah, ini barangkali salah satu eh, apa namanya satu alat untuk kalian berpikir bagaimana memenangkan persaingan nanti, ya. Jadi persaingan hidup kalian, ya, biar nampak bagus di mata para calon mertua barangkali, ya kan? Kan ada persaingan juga, ya kan? Jadi dengan konsep ini bisa digunakan untuk segala bidang kehidupan, ya. Bukan hanya soal bisnis, bukan hanya soal teknologi, tapi juga untuk hal-hal sehari-hari, ya. Jadi intinya Blue Ocean strategi ini adalah bagaimana kita memenangkan satu persaingan dengan membuat satu strategi yang tidak bisa diikutin oleh pesaing kita. Nah, itu ya intinya bagaimana kita memenangkan persaingan dengan membuat satu strategi yang tidak bisa diikutin oleh pesaing kita. Jadi pesaing kita mau ikut, kita sudah buat yang baru lagi. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi intinya adalah meng- menghandle satu persaingan. Oke, saya harap itu bisa lebih paham, ya. Nah, kalau kita lihat gambar secara apa namanya ringkas seperti ini, ya. Jadi di sisi kiri ini ada warna merah, kita sebut sebagai laut merah, ikannya banyak, ya. Anggaplah ikan ini para pesaing. Jadi ikan-ikan ini berebut makanan, apalagi kalau ikan-ikan ganas gitu ya, ikan-ikan besar berebut makanan, kemudian lautnya segitu-gitu aja misalnya, ya. Tempatnya terbatas, ikannya banyak. Yang dikatakan laut biru, ya, ikannya tidak ada, lautnya tenang, ya kan? Barangkali ya mestinya ada juga sih, tapi anggaplah sedikit sehingga dianggap tidak ada. Lautnya tenang. Jadi kalau kita ada satu ikan,
anggaplah kita sebagai ikannya di situ. Maka tidak ada pesaing, makanan banyak, ya kan? Sehingga dikatakan sebagai blue ocean. Nah, apa itu laut merah? Ya, kalau kita analogikan dengan laut merah, karena ini banyak ikan yang bersaing mencari makan, maka terjadi apa? Bid competition. Artinya kompetisi yang saling memangsa, ya. Siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian menangkap apa namanya demand yang sudah ada. Demand itu artinya apa? Kebutuhan. Contohnya ini lautnya segitu-gitu aja. Jadi kebutuhannya ya apa? Demandnya itu aja. Jadi yang direbutkan ya cuma misalnya ada 10, yang di yang memperebutkan 20, berarti yang 10 lagi nggak dapat bagian. Jadi berebut. Ya tadi di kompetisi siapa kuat siapa dapat, siapa menang ya. Kemudian yang berikutnya terjadi namanya make value case trade off. Jadi mulai memotong harga. Nah, ini biasa dalam bisnis seperti itu. Artinya kita mulai memberikan diskon, mulai memberikan bonus segala macam itu ya dalam persaingan bisnis. Ya. Oh ini ada bonus, ini ada eh, diskon ini ya. Ini kalau sudah ada kata diskon, sudah ada kata bonus, berarti persaingan itu ketat. Supaya apa? Supaya customer atau konsumen melihat ke produk dia. Jadi kalau kita lihat ada misalnya antara eh, Telkomsel, ya kan? Telkomsel dengan apa? XL gitu ya. Nah, ini masing-masing misalnya memberikan bonus, memberikan diskon supaya mereka dilihat, supaya mereka dibeli. Ya, artinya balap-balapan memberikan diskon atau akhirnya balap-balapan menurunkan harga. Ini sudah terjadi namanya persaingan yang tidak sehat. Nah, sampai terjadi sehingga terjadi persaingan itu istilahnya berdarah-darah. Nah, persaingan yang berdarah-darah ini ya itu disebut sebagai merah. Jadi kalau sudah berdarah-darah maka persaingannya cenderung menjadi merah. Maka disebut sebagai apa? Laut merah ya. Kenapa disebut laut merah? Karena persaingannya sudah berdarah-darah. Dalam bisnis kalau kita sudah memotong harga itu berarti kita sudah mengurangi darah ya. Keuntungan itu identik dengan darah dalam bisnis. Kalau keuntungan dikurangin otomatis darah kita berkurang atau eh, istilahnya sesuatu yang untuk menggerakkan bisnis itu berkurang. Jadi ini dikatakan sebagai berdarah-darah. Oke, itu maksud dari red ocean ya. Kemudian apa tuh blue ocean? Tadi dikatakan ikannya tak ada, lautnya tenang, gitu kan? Jadi di sini dikatakan tidak ada persaingan. Apakah ada bisnis yang tidak ada persaingan? Dengarannya agak aneh gitu ya. Bisnis suatu produk tidak ada pesaing. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi kita buat satu produk yang tidak bisa diikutin oleh produk-produk lain. Ini ada contoh ya. Kemudian karena tidak ada persaingan, otomatis kita membuat namanya pasar baru. Jadi seperti ini, Laut Biru tidak ada yang apa namanya membutuhkan. Artinya kita buat kebutuhan itu terpikirkan setelah ada produk kita. Jadi produk kita itu ada, maka kebutuhan itu ada. Namanya berarti create new demand. Jadi sebelumnya orang tak terpikir ada benda itu. Setelah lihat benda itu ada manfaat begini misalnya, ya, ada manfaat begitu terpikirkan, oh, saya ada masalah ini yang sama dengan eh, yang disebutkan dalam eh, misalnya paparan produknya, ya kan? Misalnya kita bikin helm apa kunci helm anti maling, ya kan? Misalnya ada kasus banyak helm kecurian gitu kan? Wah, ini awal-awal mereka tak terpikir, maka muncul ide yang istilahnya membuat orang terpikir untuk membeli. Itu dikatakan sebagai create new demand. Oke, kemudian tidak melakukan eh, nilai yang melakukan pemotongan harga. Otomatis kan karena kita sendiri,
maka kita menetapkan harga ya terserah kita. Yang penting itu harga itu masuk akal, bisa diterima pasar, maka harga itu tidak banyak ditanyakan karena cuma kita yang bisa membuat itu. Nah, ini dikatakan konsep dari Blue Ocean. Sehingga tidak ada persaingan berdarah-darah, sehingga lautnya tetap biru. Jadi satu ikan tadi melompat dari laut merah, dia tidak mau bersaing di laut merah, dia melompat ke laut biru. Nah, itu dikatakan dari pengertian konsep Blue Ocean strategi. Oke, ketangkap ini ya, cara berpikirnya ya. Oke, itu cara konsepnya dulu ya. Kita lihat berikutnya. Ah, ini sama juga ya, sama kayak pemancing lah ya. Tadi ikan, sekarang kita tukar dengan pemancing. Jadi dari satu laut merah ini, misalnya anggaplah ada berapa pemancing ini? Ada 9 di daerah yang sama, sehingga ikan-ikan ya terbagi antara 9 orang ini. Ini dikatakan persaingannya berdarah-darah. Jadi umpan yang paling bagus, yang paling enak, itu yang akan ditangkap ikan itu. Kalau umpan yang biasa-biasa, barangkali tidak begitu tertarik ikannya. Sehingga siapa yang umpannya bagus, cara memancingnya bagus, betul, kemudian hoki juga barangkali, maka dia yang banyak mendapat ikan. Dan otomatis ikan di situ akan dibagi oleh 9 orang. Ya. Kemudian kalau dia memancing sendiri, ya, di laut yang tenang, gitu ya, kemungkinan ikannya juga banyak, maka otomatis semua ikan itu dia yang punya. Jadi tergantung kemampuan dia atau kapasitas dia sekuat dia mancing. Kalau dia kuat mancing 10 jam dapat banyak, kalau dapat 15 jam lebih banyak, ya kan? Atau mau pakai yang lain pancingnya misalnya ditambah. Jadi dia pakai pancing sekaligus dengan mata 3 atau mata 4 gitu kan. Jadi tergantung dia sendiri. Mau sebanyak apa dia mau mendapatkan ikan. Nah, ini dikatakan sebagai apa? Blue Ocean Strategy. Nah, ini cara berpikir ya, ya. Oke, saya kita tangkap dulu konsepnya sebelum kita lihat contoh-contohnya. Nah, bagaimana terjadi seperti itu ya? Seperti saya katakan, kita membuat satu produk teknologi, produk apapun ya, yang sederhana maupun yang canggih-canggih, itu akan apa? Akan diterima orang kalau dia bernilai, kalau dia bermanfaat, bernilai, bermanfaat, maka dia akan dipakai. Ya, jadi Blue Ocean strategi itu adalah strategi di mana kita membuat satu pasar yang kita definisikan ulang, tidak ada pesaing. Ya, dengan cara apa? Inovasi. Inovasinya apa? Kita naikkan value. Value itu apa? Manfaatnya dinaikkan, kemudian nilainya atau gengsinya dibaguskan, gitu kan? Jadi kan bagaimana sih produk itu bergengsi? Bagaimana sih produk itu bermanfaat? Bagaimana produk itu mempunyai nilai yang bagus untuk customer? Nah, ini kita naikkan. Dan waktu yang sama untuk membuat satu produk tadi, produk teknologi atau produk cost tadi, itu costnya kita turunkan. Jadi otomatis kalau cost ini bisa turun, maka si apa namanya si produsen itu mempunyai ruang yang cukup lebar untuk dia menentukan harga. Kalau costnya terlalu tinggi, maka dia akan menjualnya tuh susah karena terbatas dengan apa? Cost tadi. Misalnya dia costnya itu 10.000. Dia tidak mungkin menjual itu menjadi 9.000. Tidak ada cerita. Artinya tidak bisa jalan bisnisnya. Ya kan? Jadi costnya 10.000. Paling banter dia bisa menjual misalnya untuk 10% jadi 11.000. Ya kan? Kemudian itu kalau costnya 10.000. Nah, kalau dia ternyata bisa menurunkan costnya itu menjadi 8.000,
otomatis ruang ruang untuk dia menjual menjadi lebih besar. Jadi tadi 10.000, sekarang kosnya 8.000. Berarti dia sudah punya untung 2.000 kalau dia jual 10.000. Kalau tadi dia jual 10.000, tak ada untung. Dengan menurunkan kos menjadi 8.000, dengan menjual 10.000 sudah untung. Apalagi tetap dia jual 11.000, jadi untungnya 3.000. Ya. Jadi kos ini penting untuk kita lebih leluasa dalam menentukan harga. Ya kan? Nah, kalau kos ini kita turunkan, kemudian nilainya kita naikkan ke customer, yang dikatakan nilai itu adalah bayangan customer itu, ya, apa namanya, keinginan customer itu lebih tinggi, ya kan? Misalnya kalau produk itu gengsinya jadi lebih naik, ya kan? Betul-betul manfaatnya teruji, ya kan? Maka ini dikatakan sebagai apa? Inovasi nilai. Ya. Disebut inovasi, ada artinya apa? Membuat sesuatu itu makin bernilai dan juga cost-nya juga makin turun. Cost makin turun ini adalah pihak produsen, value makin naik ini adalah dari pihak konsumen. Ya, ini yang dikatakan sebagai strategi laut biru. Ya. Nah, ini yang susah ini adalah menaikkan value. Apa sih keinginan customer itu? Nah, ini yang perlu kalian gali lagi, keinginan customer seperti apa. Oke, nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel, ya. Jadi konsep ini ditulis oleh siapa namanya? Chan Kim and Rene Mauborn. Artinya mereka adalah akademisi. Dia mengamati bisnis-bisnis di seluruh dunia. Jadi keduanya ini adalah orang akademis. Jadi dia mengamati, ya, oh ini kenapa bisnis ini bisa maju, kok kenapa bisnis ini tidak begitu menarik, gitu kan? Ya. Jadi dia banding-bandingkan. Jadi setelah dia banding-bandingkan, ternyata ada dua yang berbeda. Satu dikatakan merah, satu dikatakan biru. Nah, kemudian diselidik-selidik lagi. Kenapa bisa jadi biru? Kenapa ini tetap merah? Nah, dari pemikiran keduanya ini yang memandang atau melihat bisnis di seluruh dunia, ya. Contohnya di sini ada kasus misalnya Nintendo, ada lagi kasus sirkus namanya Cirque du Soleil. Kenapa Nintendo itu laku? Kenapa dia menguasai pangsa pasar di seluruh dunia? Kenapa sirkus yang sebelumnya itu tidak begitu populer, sekarang populer lagi? Ini biasanya para pengamat-pengamat bisnis akan melihat kenapa berbeda. Nah, setelah dinilai-nilai, ternyata keluarlah yang seperti kita katakan tadi. Ada konsep Blue Ocean Strategy. Kita lihat lagi perbandingannya di sini, ya. Misalnya antara merah dan biru. Tadi dikatakan untuk yang merah itu bersaing, ya, bersaing ketat, compete in existing market. Jadi di laut yang kecil terbatas bersaing. Kalau yang biru apa tadi? Create uncontested market. Jadi membuat pasar yang tidak ada pesaing. Jadi dia mancing tadi apa? Sendirian. Yang kedua, bersaing dengan keras. Ya, bersaing dengan keras ini apa tadi? Saling menyikut, saling apa istilahnya, berdarah-darah, beat the competition, ya kan? Kemudian yang biru tidak ada kompetisi, ya. Karena dia sendiri maka kompetisi tidak relevan. Kemudian yang ketiga, yang dieksploitasi, ya, yang digali itu adalah kebutuhan yang itu-itu juga. Jadi yang diperebutkan istilah kuenya itu juga. Exploit existing demand. Demand itu kebutuhan. Jadi kebutuhannya diperebutkan oleh segitu banyak orang. Berebutlah, ya, mengeksploitasi, ya. Kalau yang tadi membuat demand baru. Orang terpikir setelah ada produk itu. Sebelum produk itu belum ada, tak terpikir. Setelah produk itu ada, baru terpikir. Nah, itu kan canggih. Sebelumnya saya nggak butuh. Setelah saya lihat produk itu, betul juga saya butuh produk itu. Canggih itu, ya. Gimana?
orang bisa terpikir setelah produk itu ada. Ya, contohnya air kemasan ya. Saya mau contoh sedikit air kemasan. Eh, Produk apa dulu? Aqua lah, mereknya Aqua. Zaman dulu ya, yang punya produk air mineral itu cuma Aqua. Dan harganya itu lebih mahal dari harga bensin waktu itu. Dan orang laku ya. Sebelumnya orang nggak terpikir ya, Aqua itu bisa digunakan untuk apa namanya eh, memenuhi kebutuhan air pada aktivitas-aktivitas di luar. Misalnya kalau jalan-jalan ataupun apa namanya ada acara gitu kan. Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan gitu kan. Yang ada waktu itu produknya adalah apa? Air soda, ya. Ada Coca-Cola, ada Fanta, ada apa namanya teh botol, ada sirup, apa macam-macam lah, yang langsung minum susu gitu ya, susu kemasan gitu ya. Nah itu waktu itu belum ada air mineral atau air putih atau air minum. Orang berpikir kenapa perlu dijual air minum? Waktu itu sudah banyak teh botol, Coca-Cola, Fanta, dan si Aqua membuat produk yang menjual air minum, air mineral atau air putih. Setelah orang melihat ada produk itu, ya kan, kemudian orang mulai melihat itu bagus untuk kesehatan, orang terpikir, oh, kenapa nggak minum air mineral saja daripada saya minum Fanta ataupun teh botol kemana-mana, ya kan? Nah, artinya apa? Dia meng-create demand setelah orang itu melihat produk itu. Apalagi produk itu di apa namanya di marketingkan, diiklankan dengan bagus. Jadi orang terpikir setelah produk itu ada. Ada namanya create and capture new demand. Oke. Yang keempat, persaingannya itu membuat saling memotong harga. Make the value cost trade-off. Dia dikatakan adalah memotong keuntungan. Nah ini kalau sudah memotong keuntungan artinya sudah berdarah-darah ini, ya kan? Artinya sudah mengurangi darah, ya kan? Yang ke, saingan yang blue ocean adalah apa? Tidak ada pe- pemotongan harga. Jadi break the value cost trade-off. Tidak ada itu. Ya. Jadi harga itu adalah dari si customer. Jadi dia tidak perlu melihat sebelahnya, kiri kanannya atau pesaingnya untuk menentukan harga. Harga itu tergantung dengan berapa dia mau untung, ya kan? Kemudian yang kelima, eh, si perusahaan di Laut Merah ini, ya, itu strateginya apa? Bagaimana dia membuat eh, produknya itu berbeda dengan produk pesaingnya atau harganya lebih murah. Nah, itu saja yang mereka buat. Jadi iklan-iklannya itu produknya lebih murah, kemudian berbeda dengan produk lain. Cuma berbeda, ya kan? Kalau yang di Blue Ocean Strategi, ya ini bukan red ya, Blue Ocean Strategi, dia aktivitasnya adalah mengejar eh, perbedaan yang sangat berbeda dan harganya murah. Nah, dia kan murah ini konsep yang yang berbeda ya. Jadi juga murah tetapi produknya berbeda. Berbeda sendiri daripada seluruh pesaing-pesaing yang ada ya. Sehingga produknya berbeda, harganya itu bisa terjangkau dan eh, nilainya tinggi. Ya, maka si Blue Ocean strategi ini menjadi satu produk yang lebih unggul, lebih menguntungkan. Yang merah tadi sudah banyak pesaing, ya kan? Saling potong-potong harga, ya kan? Kemudian kompetisinya keras, gitu kan? Pasarnya segitu-gitu aja, kuenya juga cuma satu, ya, direbutkan rame-rame, gitu ya. Nah ini dikatakan sebagai Red Ocean Strategi. Caranya gimana? Tekan harga, naikkan value. Nah, ini yang susahnya, value itu
gimana menaikkan value. Itu dikatakan sebagai apa? Value innovation. Kalau kalau disebut value, value itu bukan hanya harga ya. Value itu bisa juga manfaat, bisa juga gengsi, ya itu value juga itu kan nilai gitu ya. Bisa juga suatu apa namanya yang menguntungkan, itu juga value. Atau juga konsep ya. Atau misalnya pandangan hidup, value juga. Misalnya satu produk yang ramah lingkungan. Nah, ini kan orang akan beli kan. Kalau dia peduli lingkungan, dia akan beli. Oh, saya akan berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, berarti dia akan membeli produk tersebut karena dia ingin berkontribusi untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Ya kan, walaupun harganya beda-beda sedikit lebih mahal, dia akan beli. Karena kalau dia punya nilai untuk lingkungan. Seperti itu ya. Jadi value ini tidak melulu tentang harga, bisa juga berupa tadi keuntungan, bisa juga berupa nilai, bisa juga berupa gengsi, bisa juga berupa konsep atau pemikiran yang berbeda sehingga orang mengatakan, ini betul-betul bernilai. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Ini ada empat metode. Ya. Jadi sebelah kiri kita lakukan eh, lebih dulu, menghapus, mengurangi. Sebelah kanan, naikkan, buat. Gimana cara memikirkannya? Seperti saya bilang kemarin ya, di teknik industri itu, ini sebenarnya ada ilmu teknik industri ya, untuk memperbaiki suatu proses. Untuk memperbaiki suatu proses, seperti contoh saya kemarin ya, contohnya kita akan antara membuat membuat baju atau membuat baju, kita ada mengukur kain, kemudian itu memotong, kemudian setelah itu baru menjahit gitu ya, mengukur, memotong, menjahit. Nah, yang tidak bermanfaat atau membuat waktu membuatnya jadi lebih lama dihapus. Di mana ada memotong, mengukur, memotong, menjahit. Jadi kalau orang yang tidak paham, nggak ada yang bisa dihilangkan ketiga ini. Kalau orang tadi industri berpikir, gimana cara menghilangkan proses yang bisa mempercepat pengerjaan. Kita menjahit bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa karena dia memang baju. Kemudian dipotong, bisa nggak dipotong? Dihilangkan, nggak bisa. Mengukur bisa nggak dihilangkan? Ternyata mengukur ini bisa dihilangkan. Jadi orang teknik industri berpikir mana yang bisa dihilangkan. Ternyata mengukur bisa dihilangkan. Caranya gimana? Ya, kita pakai cetakan atau pakai emal gitu ya. Kemudian langsung dipotong supaya tidak tidak salah potong. Jadi tidak perlu diukur-ukur, letakkan cetakannya, potong. Sehingga tidak perlu diukur. Karena kalau mengukur itu belum salah ukur lagi. Kalau dia kepanjangan gimana bajunya? Atau ukurnya kependekan, lebih susah lagi, ya kan? Jadi kalau salah ukur, akibatnya salah potong. Kalau nggak ketahuan, dijahit bajunya salah ukuran. Nah, itu kan artinya tadi berpikirnya adalah hilangkan. Sama ada berpikir di sini. Jadi si Profesor Kim tadi, ini kemungkinan dari teknik industri, dia berpikir mana yang bisa dihilangkan. Ya, ini coba kalian apa namanya biasakan untuk suatu proses mana yang bisa hilangkan. Jadi eliminate aktivitas apa yang paling banyak memakan waktu ya dan pemikiran yang bisa kita hilangkan. Ini dikatakan menghabiskan waktu dan pemikiran yang bisa dihilangkan. Kalau di proses proses yang menghabiskan waktu, kan waktu itu kan uang ya. Bagaimana proses itu lebih cepat, maka kita hilangkan. Aktivitas mana yang bisa dihilangkan? Nah, itu kita pikirkan. Jadi dari 10 proses misalnya untuk membuat satu produk, kita bisa hilangkan misalnya dua, dah canggih itu. Lebih cepat kita buat, berarti kalau lebih cepat itu cost-nya jadi lebih rendah. Ya. Yang kedua, kalau sudah tidak ada lagi yang dihilangkan, berikutnya kita berpikir mana yang bisa dikurangin. Ya. Jadi contohnya di baju lagi. Ya, kita bikin baju. Baju itu kan di apa namanya?
eh, pasang kancing-kancingnya barangkali, ya kan? Nah, bagaimana misalnya kalau masang kancing itu tidak terlalu lama? Jadi masang kancing itu lama juga, ya kan? Jadi gimana mengurangi waktu untuk masang kancing? Berarti kita reduce, karena kancing tetap harus dipasang. Tapi yang kita bisa reduce adalah waktu barangkali ya. Jadi kita reduce apa aktivitas apa yang akan banyak waktu dan juga pemikiran yang bisa kita kurangin ya untuk di bawah level yang sekarang. Jadi masang kancing misalnya 10 menit, sekarang bagaimana kita kurangin masang kancing itu cukup 3 menit selesai. Model kancingnya seperti apa, ya kan? Jadi kalau kancing yang biasa kali susah kali masangnya ya. Jadi barangkali dirubah kancingnya itu sehingga masangnya itu jadi simple ya, reduce ya. Nah, kalau sudah habis, yang dihapus sudah tidak ada lagi, kemudian yang reduce yang sudah dikurang-kurangin itu memang sudah mentok ya. Berikutnya kita eh, ke kanan ya. Rise, rise-nya ditingkatkan. Kalau tadi ini eliminate reduce ini kita ke sisi cost ya. Dua hal ini adalah ke sisi cost atau biaya. Kita bisa eliminate proses, eliminate suatu aktivitas. Ini akan mengurangi biaya. Begitu juga reduce. Reduce waktu, reduce bahan ya, atau reduce aktivitas. Ini mengurangi cost. Jadi eliminate dan reduce ini adalah faktor cost ya. Nah, yang kanan rise ini adalah sesuatu yang eh, meningkatkan value ya. Jadi rise maksudnya aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan untuk apa namanya meningkatkan apa namanya eh, ditingkatkan. Kalau kita tingkatkan aktivitas ini, misalnya dari sebelumnya tidak diperhatikan menjadi lebih diperhatikan, ini meningkatkan nilai. Ya, contohnya baju itu, ini contoh baju lagi ya. Baju sebelumnya itu barangkali eh, apa namanya tidak begitu rapi lah di anunya apa namanya tampilannya kusut-kusut lah gitu ya. Atau kalau orang beli baju kan biasanya tuh eh, apa namanya dicuci dulu, ya kan? Takut gatal-gatal gitu ya. Contohnya. Jadi bagaimana si pembuat baju tadi membuat baju yang sudah siap pakai, sudah steril. Kalau perlu ditulis di situ, baju ini siap pakai, tidak perlu dicuci. Itu kelas dipakai baru boleh cuci. Tapi kalau awal-awal baju itu siap pakai. Contohnya nih rice, ya. Jadi dibuat baju tadi di industri itu baju itu steril, ya, sehingga si pembeli akan memakai langsung baju itu. Nampaknya sederhana, tapi oh ini langsung meningkatkan nilai tambah. Rice. Jadi sebelumnya apa tingkat higienis baju itu tidak begitu diperhatikan. Sekarang tingkat higienis baju dinaikkan, kemudian dikampanyekan. Ini artinya justru dulu dulu begitu tidak diperhatikan, ini diperhatikan. Oke, nah ini hal-hal yang meningkatkan nilai itu dibaguskan. Nah, yang berikutnya adalah create. Nah, ini yang berat, membuat hal baru, membuat hal baru, ya, yang sebelumnya tidak ada. Contohnya ini adalah sesuatu yang tujuannya adalah meningkatkan nilai tadi. Jadi apa aktivitas yang harus dilakukan dari segi waktu dan pemikiran yang sebelumnya tidak ada. Contohnya kembali lagi ke baju tadi, ya, bikin baju tadi, ya. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang baju kita itu betul-betul naik nilainya kalau dibeli orang, oke? Nah, barangkali kita buat adalah contohnya baju itu kita buat menjadi apa namanya kalau di Amerika sana, ya, menjual baju itu
dengan pasangannya. Misalnya kalau baju cocoknya dengan celana yang mana? Cocoknya dengan pasangan apa? Topinya, tasnya atau apa gitu kan. Jadi si penjual tadi akan memadu padankan kebutuhan si customer. Oh, hari ini bajumu, misalnya bajunya dibeli eh, 5 biji, celananya berapa biji gitu ya, bisa dipadu padankan dengan arahan dari eh, pengarah gaya misalnya. Kalau baju ini cocok dengan celana ini, ya kan. Jadi baju itu ada petunjuk pemakaian, ya. Jadi petunjuk pemakaian misalnya untuk baju-baju gaya lah ini ya. Petunjuk pemakaian supaya baju itu tidak terlihat sama setiap hari. Artinya sesuatu yang baru dibuat. Belum ada kan cara memakai baju. Kalau cara memakai produk kan sudah ada. Kalau kita beli baju kan nggak perlu disebutkan cara memakai baju ini, ya kan? Paling di situ ada cara mencuci ya, ada cara mencuci. Nah, cara memakai belum terpikirkan orang bagaimana cara memakai baju ini biar lebih keren dengan berbagai macam gaya. Berikanlah clue-nya, oh gayanya ini, satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Sehingga orang akan, wih, betul juga ya. Ini artinya sesuatu yang terpikir setelah produk itu ada. Nah, ini dikatakan sebagai create, sesuatu yang baru. Nah, dengan melakukan rise dan create, ini mudah-mudahan nilainya itu naik. Nilai produk itu naik di mata si customer. Nilai itu naik, harganya, apa, bukan nilai itu naik nilainya, naik ke manfaatannya, naik gengsinya. Pokoknya naik lah menurut si pandangan si customer. Dan juga dari segi produsen, dia bisa menurunkan harga. Menurunkan cost. Jadi cost ini diturunkan, harga nggak usah diturunkan juga. Kalau harganya nggak diturunkan, costnya diturunkan, otomatis langsung dapat margin keuntungan, ya kan? Apalagi kalau misalnya harga apa costnya turun, ini costnya turun, harga dinaikkan, wah lebih banyak untungnya, ya kan? Jadi kalau banyak untungnya dia akan punya biaya atau punya duit untuk melakukan kampanye, untuk melakukan perbaikan produk, untuk melakukan macam-macam kegiatan, ya kan? Artinya dia mempunyai banyak senjata, banyak amunisi untuk melakukan, kalau dikatakan iklan, iklan itu seperti perang ya. Jadi kalau makin banyak amunisi, otomatis makin banyak dia kampanye. Nah, kalau kita lihat iklan, iklan itu identik dengan peperangan. Kalau dalam bisnis itu disebut perang. Jadi kalau kalian mau lihat perang, perang produk, lihatlah di iklan TV atau iklan di YouTube atau iklan apa. Iklan itu identik dengan peperangan. Dan peperangan itu perlu apa? Amunisi. Dan amunisinya apa? Adalah keuntungan. Jadi kalau keuntungannya banyak, maka dia beriklan makin banyak. Membuat kegiatan makin banyak. Sehingga produk itu makin viral. Ya kan? Sehingga dia bisa makin laku lah. Nah, itu ya. Jadi dengan 4 kegiatan ini, hapuskan, kurangkan untuk cost ya, kemudian naikkan, dan buat baru untuk meningkatkan nilai. Oke, nah, ini bisa kalian eh, gali lagi ke tengok-tengok lagi eh, bahan-bahan yang lain untuk lebih paham ya. Ini contoh eh, contoh apa namanya cara menuliskan eh, strategi Laut Biru untuk sirkus ya, namanya strategi kanvas. Kanvas itu artinya inilah papan ini ya, namanya kanvas. Jadi ini kanvas strategi namanya ya, strategi kanvas untuk kasus sirkus, nama sirkusnya Cirque du Soleil ya. Ini kalian silakan tonton ya. Banyak sirkus du Soleil itu di YouTube. Kalian ketikkan Cirque du Soleil. Ini adalah sirkus tapi canggih ya. Dan kalau sekalian kalian sekali kalian melihat langsung tertarik dengan sirkus ini. Kenapa orang tertarik dengan sirkus ini? Nah, ini strategi dia ya. Yang merah ini adalah strategi sirkus yang biasa ya. Yang merah ini strategi sirkus yang biasa. Yang biru ini adalah strateginya si Circus du Soleil. Oke. Sekarang kita lihat anunya ya. Satu-satu ya.
Kita lihat di sini ada eliminate. Tadi ada empat ya. Reduce, kemudian rise, kemudian create. Kemudian ini di bawah ini ada namanya item-itemnya, ya. Harga, kemudian ada bintang bintang eh, star performance atau namanya bintang, pemain bintang. Ada animal show, ada binatang-binatangnya kalau sirkus ya. Kemudian ada konsesi duduk di pinggir. Nah, kalau sirkus zaman dulu makin di pinggir makin mahal katanya. Kemudian tempat sirkusnya banyak, biasanya ada tiga. Kemudian ini ada humor dan kesenangan. Kemudian ada yang bahaya-bahayanya, ada yang seram-seram. Kemudian ada unik. Kemudian ada tema. Nah, ada tema, ada keunikan tempat. Kemudian view-nya dirubah. Ada view. Nah, ini view-nya bermain dengan apa namanya permainan apa namanya permainan apa view itu artinya kayak pemandangan-pemandangannya itu bisa berubah-ubah. Kemudian multiple production. Jadi produksinya itu bisa dipakai berulang-ulang. Jadi satu produk itu, satu tema itu bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian artistik, ada musiknya, ada dance-nya, ya pokoknya menarik lah. Ya. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Ya, harga kalau yang biru itu lebih tinggi. Nah berani dia pasang harga lebih tinggi daripada yang merah. Yang merah di bawah yang biru. Oke. Kemudian kalau kita lihat bintang tamu bintang pemain bintang. Pemain bintang ini harganya mahal, ya. Maka si Laut Biru dia menghilangkan bintang. Sedangkan sirkus yang lama-lama ini ada pemain bintangnya. Ada yang cantik, ada yang ganteng gitu ya. Ada bintang-bintang terkenal. Ini bayarnya mahal. Si Laut Biru pemain bintang dihilangkan. Otomatis ada di bawah. Tidak ada pemain bintang, ini pemain bintang ada banyak. Kemudian binatang. Nah, binatang-binatang kalau di sirkus itu kan banyak tuh. Ada harimau, ada gajah, ada macam-macam lah, ada monyet. Kalau di Laut Biru tidak ada binatangnya. Kalau ini sirkus sirkus biasa kan banyak tuh. Kayak di film apa namanya? Film yang kartun yang banyak binatang-binatang itu, binatang sirkus, ya kan? Karena binatang ini mahal maintenance ya kan? Maintenance-nya mahal, kemudian makin lama hewan itu makin tua, kemudian ada isu-isu lingkungan gitu kan, maka dihilangkan. Cost-nya tinggi. Kemudian ada lagi eh, apa namanya duduk-duduk yang di pinggir-pinggir itu dihilangkan. Jadi tidak ada, oh ini ada khusus tempat duduknya, asli concession, tidak ada. Jadi kalau ini ada, ya kan. Kemudian tempat permainannya ini banyak, ya, ada tiga biasanya. Kalau di Blue Ocean Strategi cuma satu, hanya satu ruangan aja, satu gedung aja. Kalau sirkus yang biasa itu biasanya tiga, ya. Ini dihilangkan semua sama si Laut Biru tadi. Bintang pemain bintang dihilangkan, pertunjukan hewan dihilangkan, tempat duduk khusus dihilangkan, kemudian arena yang banyak dihilangkan. Ya, hampir nol. Kalau yang biasa ini banyak. Jadi tujuan untuk eliminate apa tadi? Mengurangi apa? Cost. Oke. Yang reduce sekarang, reduce. Kemudian ini yang lucu-lucu, ya, yang lucu-lucu itu diturunkan. Masih ada lucunya sedikit-sedikit, ya kan? Kemudian yang berbahaya juga diturunkan. Jadi ini kan menurunkan yang lucu-lucu, mengurangi yang lucu, mengurangi yang bahaya. Kalau dulu kan sampai orang itu ditembakkan dari meriam, kemudian jatuh dari tempat yang tinggi, nah itu berbahaya. Jadi yang berbahaya dikurangin, yang lucu-lucu, yang misalnya badut jatuh-jatuh, nah dikurangin. Ini mereduce. Jadi kalau mengurangi tingkat bahaya itu juga mengurangi cost, ya kan? Biaya asuransi lah, biaya apa gitu kan? Biaya badut dikurangin, ya kan? Ini reduce. Oke. Nah, dinaikkan apa? Yang dinaikkan tentunya adalah tema. Nah, jadi Sirkus du Soleil itu punya tema, ya. Sebelumnya ini temanya tidak begitu bagus. Ini temanya ada. Ada tema Star Wars, ada tema hutan Amazon, ada tema planet apa gitu kan ya, planet biru dan planet apa gitu kan.
Jadi punya tema. Jadi Sirkus du Soleil itu satu tahun itu satu tema. Jadi dia berkeliling dunia dari Singapura ya, belum mampir ke Jakarta tapi ya, Singapura misalnya.